Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan pelaporan mini riset. Baik, pertama sekali kita buka kertas, kemudian kita desain dulu pengaturan marginnya. Yang pertama kita buka layout, lihat side itu harus kita pastikan kertas A4, kemudian marginnya. Nah, ini saya sudah memiliki margin yang sesuai dengan penulisan karya ilmiah. Ini dia. Apabila tidak ada margin 3443, kita bisa setnya dalam pada kostum margin. Nah, kostum marginnya di sini atas 3, kiri 4, kemudian bawah 4, kanan 3. Kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat cover dan bagaimana pembahasan, daftar isi. Nah, seperti ini dia. Kita lihat. Nah, ini yang pertama sekali adalah laporan covernya. Bagian pembuka ada cover, kemudian ada daftar isi dan abstrak. Nah, baik, kita perhatikan di sini ada, saya contohkan laporan mini riset pada cover, peran kepala tata usaha dalam meningkatkan pengelolaan arsip di MTS 2 Aceh Besar yang disusun oleh. Nah, di sini letakkan nama kamu, NIM, kemudian mahasiswa Fakultas Tarbiyah Keguruan Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kemudian dosen pemampu mata kuliah. Nah, ini ada logo universitas, kemudian bentuk daftar pustakanya. Nah, dalam daftar pustaka ini yang kita blok itu cuma pada judul bab pertama, bab kedua, bab ketiga, dan daftar pustaka, yang kata pengantar, daftar isi. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian abstrak. Nah, abstrak di sini bentuk abstrak yang pertama sekali yang harus kalian ketahui, abstrak itu untuk ukuran tulisan ya. Tulisan kita gunakan tem instrumen, kemudian ukurannya itu 12 sama seperti di atas tadi. Kemudian di sini yang harus kalian ketahui adalah jaraknya. Jaraknya itu 1 spasi dan tanpa ada yang namanya paragraf. Nah, dia harus seperti ini. Abstrak ini dia gambaran singkat dari mini riset. Di situ terletak pembahasan penjelasan sedikit, kemudian metode yang kita gunakan dalam mini riset, kemudian subjek penelitiannya siapa, dan hasil penelitian. Nah, itu isi dari abstrak. Kemudian kita lanjut ke bab isi. Nah, bab isi ada yang namanya pendahuluan. Nah, pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Ingat kembali bahwa ukuran tulisan itu 12 dan tulisannya menggunakan tem new instrument. Nah, dalam pembuatan penulisan ini kita harus pastikan yang pertama jarak antara tulisan len tulisan pertama dengan kedua itu jaraknya 1,5. Nah, kita cek. Nah, ini dia 1,5. Nah, kemudian ini kita harus rapikan naik ke samping. Kemudian awal paragraf itu 1,5. Nah, harus seperti ini. Nah, ini bisa kita rapikan ini. Nah, dia. Nah, apabila kita mau meragukan
apakah benar ini 1,5 spasi? Kita bisa blok. Nah, seperti ini. Nah, kita klik kanan, lihat paragraf. Nah, di sini harus kita setel agar dia jarak antar tulisan itu sesuai. Nah, ini harus 0, before after 0. Nah, oke. Kemudian rumusan masalah. Ini rumusan masalah. Jadi sudah ya, latar belakang kita menggambarkan apa penyebab atau asal usul kita mengambil judul dari mini riset tadi kan. Kemudian adanya rumusan masalah. Di sini ada pun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian. Nah, penelitian mini riset itu juga merupakan penelitian, tetapi penelitian yang sederhana. Kemudian ini rumusan masalahnya diambil, contohnya ada 2 rumusan masalah. Kemudian ada tujuan dan kegunaan penelitian. Nah, di sini tujuan penelitian itu sesuaikan. Kalau rumusan masalah 2, maka tujuannya ada 2. Kemudian kegunaan penelitian, untuk apa penelitian ini kita buat. Kemudian kita lanjut untuk bab keduanya. Nah, desain teori ya, landasan teori. Nah ya, dari tinjau Prataka atau landasan teori. Jadi dalam observasi ini apa sih yang menjadi landasan teori kita? Oke, kita buka escape. Nah, ini ada 2, pengelolaan kepala tata usaha, kemudian pengelolaan arsip. Apa teori-teorinya? Sama seperti tadi, kita rapikan. Nah, kalau tulisan seperti ini kita rapikan ke samping. Nah, awal paragraf itu 1,5 jaraknya, kemudian jarak antar tulisan juga 1,5. Nah, hal yang penting dalam teori itu pasti kita mengambil yang namanya atau mengutip teori orang. Nah, ketika kita mengutip, kita harus melampirkan footnote seperti ini. Nah, kita perhatikan footnote-nya ya, kita perhatikan. Nah, seperti ini. Di bagian ini, tata usaha juga membantu pihak suatu organisasi dalam sebuah keputusan dan melakukan tindakan yang tepat karena tata usaha menyediakan keterangan bagi tindakan-tindakan kontrol dari pimpinan. Nah, ini karena dia kutip dari teori orang, maka dia menggunakan footnote seperti ini. Nah, Anissa Alfiani, dia mengutip dari Anissa Alfiani dalam buku Dasar-Dasar Tata Usaha dan Kearifan untuk SMK. Kemudian ini nama di mana diterbitkan, siapa penerbitnya, perusahaan penerbit maksudnya, kemudian tahun dan halaman berapa dia kutip. Kemudian pengelolaan arsip sama seperti tadi, kita rapikan juga seperti ini. Nah, kemudian ada yang apabila dia kutipan langsung, artinya kutipan itu memang kita ambil semua dari punya orang. Nah, wajib kita buat tulisan tersebut itu 1 spasi dan kita letakkan footnote seperti ini. Kita buat footnote-nya reference, letakkan insert footnote, kemudian dari mana kita ambil teori ini. Nah, kalau yang tadi ini adalah kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu apabila lebih dari 4 baris, nah seperti ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, wajib masukkan ke dalam jarak ini semua, kita dekatkan. Spasi antar tulisan itu 1 spasi. Nah, kita lanjut. Lihat bagian ketiga, ada metode pelaksanaan. Nah, dalam mini riset ada 3 metode yang harus kita penguraian metode pelaksanaan ada 3. Yang pertama, metode mini risetnya apa? Nah, metode ini bisa kita ambil metode penelitian, ada metode kualitatif atau kuantitatif atau mixed methods. Nah, kemudian subjek penelitian, siapa yang menjadi subjek penelitian kita? Untuk kita mengambil data
apakah kepala sekolahnya, tata usaha, staf tata usaha. Dalam hal ini untuk melihat bagaimana pengelolaan tata usaha, saya mengambil subjek penelitian itu kepala sekolah, kemudian kepala tata usaha, kemudian staf tata usaha. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data otomatis kalau dalam penelitian kualitatif itu ada 3. Yang pertama observasi, kemudian ada wawancara, kemudian dokumentasi. Nah, bisa dilihat observasi dilakukan secara mengamati secara langsung, kemudian ada wawancara. Wawancara ini dilakukan ke subjek penelitian tadi, kemudian dokumen. Dokumentasi ini merupakan dokumen-dokumen yang kita temui ketika mini riset yang kita dapatkan dari sekolah tersebut. Nah, kita ambil sebagai bukti penelitian. Oke, kemudian bab keempat ada hasil riset dan pembahasan. Dalam hasil riset dan pembahasan, di situ ada lokasi riset, di mana kita melakukan riset tersebut. Nah, seperti ini ya, ada lokasi penelitian atau riset di sini kita buat yang menjadi fokus utama dalam mengumpulkan data di MTS 2 Aceh Besar yang terletak di mana, kemudian sejarah sekolah tersebut juga bisa kita paparkan di sini. Kemudian deskripsi penelitian. Nah, apa saja yang kita dapatkan dalam penelitian kita paparkan dalam deskripsi penelitian. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan. Nah, pembahasan di sini berisi analisa hasil temuan mini riset, kemudian membandingkan dengan teori yang ada tentang tema yang dibahas dalam mini riset. Jadi di sini isinya analisa antara deskripsi penelitian dengan teori yang sudah kita paparkan di atas. Nah, hal yang harus kalian ketahui dalam penulisan mini riset atau karya ilmiah yang lainnya, tidak ada dalam penguraian atau penjelasan di dalamnya itu ada kata yang disingkat seperti ini. Tidak boleh ada kata seperti TDK, TSB untuk menyatakan tersebut, yang untuk mengatakan kita singkat dengan YG, dengan kita singkat dengan DGN dan seterusnya seperti ini. Tidak ada dalam tulisan seperti ini. Jadi penulisan tidak boleh disingkat artinya. Kemudian bab penutup. Nah, bab penutup ini kita dapatkan ya. Bab penutup otomatis sudah ada yang namanya kesimpulan dan saran. Apa kesimpulan dari hasil mini riset kita setelah kita paparkan teori, landasan teori, kemudian hasil penelitian, pembahasan, apa kesimpulan kita terhadap tema mini riset, kemudian saran apa-apa saja yang terkait permasalahan mini riset. Nah, kita uraikan. Nah, antara kesimpulan, saran ini disesuaikan dengan rumusan permasalahan. Apabila rumusan permasalahan menggunakan poin, berarti kesimpulannya kita menggunakan poin. 1 apa kesimpulan kita, 2 apa gitu. Nah, sesuai dengan rumusan permasalahan tadi. Kemudian saran. Nah, saran ini bebas. Kamu mau menyarankan apa aja dan berapa poin yang mau kamu sarankan. Pada bagian akhir, saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka. Berikut adalah aturan penulisan daftar pustaka dalam karya ilmiah secara umum yang perlu diperhatikan. Pertama sekali, nama penulis paling awal. Nama belakang atau nama keluarga ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan tanda koma. Setelah itu, cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Contoh seperti ini. Ahmad Salabi. Nama depannya Ahmad, nama belakangnya Salabi, maka ditulis Salabi, Ahmad, titik, kemudian tahun, kemudian judul dari penulisan tersebut. Karena ini dari jurnal, maka judulnya tetap seperti ini. Kemudian untuk nama jurnalnya dimiringkan, nah atau italik ya. Kemudian
volume keberapa jurnalnya dan nomor berapa. Kemudian untuk rujukan dari buku sama seperti tadi. Nah, ini saya contohkan 2 orang, namanya Agus Sugianto dan Teguh Wahyono. Jadi untuk penulisannya sendiri, nama belakangnya itu ditulis di awal jadi Sugiono Agus, begitu juga dengan Teguh Wahyono jadinya Wahyono, Teguh. Kemudian tahun. Nah, untuk judulnya itu dimiringkan, beda dengan jurnal. Kalau jurnal nama jurnalnya, kalau buku itu nama judul bukunya. Kemudian kota, nama kota terbitnya, kemudian penerbitnya. Nah, selanjutnya ada kalanya rujukan yang kita ambil itu penulisnya lebih dari 2 orang. Nah, ketika lebih dari 2 orang boleh diambil salah satunya aja, tetap mengikuti struktur yang tadi, nama belakang di awal dan nama depan di belakang, dan kemudian diikuti dengan DKK artinya dan kawan-kawan. Kemudian selanjutnya silakan diletakkan, kalau itu dia buku berarti dia judulnya dimiringkan, kalau dia itu jurnal berarti judulnya tidak dimiringkan tetapi nama jurnalnya dimiringkan. Demikian pembahasan saya tentang format penulisan laporan mini riset. Apabila ada kata yang kurang terdengar atau kurang dimengerti, silakan komentar di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.